Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari Kantor Pusat Kegerakan Kitab Wahyu IRMC 30 Januari 2024, saya akan menyampaikan kepada saudara satu rahasia firman yang saya beri judul perbedaan harpaso yang dialami oleh Rasul Paulus dan harpaso yang terjadi di dalam Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudara yang dikasihi Tuhan, harpaso yang kita kenal, yang saya ajarkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu merupakan bahasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan salah satu metode utama yang dikerjakan Tuhan untuk menghindarkan gereja dari bahaya besar akhir zaman. Bukan dari bahaya banjir seperti zaman Nuh, terus bikin perahu dan lain sebagainya. Bukan pula dari bahaya perbudakan seperti pada zaman Israel waktu diperbudak di Mesir. Tetapi di akhir zaman ini Tuhan akan menyelamatkan umatnya dari bahaya yang sangat mengerikan yang namanya adalah bahaya masa antikris. Jadi air bah di akhir zaman itu bukan air laut, saudaraku, tetapi bahaya yang timbul dari kebrutalan keganasan masa antikris. Dan masa antikris itu terjadi satu kali saja di akhir zaman, yang lamanya disebut sampai 5 kali, itu adalah 42 bulan atau 1260 hari atau 3,5 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi harpaso ini merupakan kata yang digunakan di dalam Alkitab untuk menyebut metode prioritas pertama yang dilakukan Tuhan terhadap orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Jadi ketika nanti kita sudah dekat kepada masa antikris dan kemudian gereja harus diselamatkan, maka orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus akan diselamatkan oleh Tuhan dengan cara harpaso dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Dan harpaso itu merupakan kata saja, kata yang artinya itu merampas atau membawa dengan paksa. Jadi kita dibawa oleh kekuatan Tuhan langsung kepada Tuhan dan ketahtanya. Ini untuk orang-orang tertentu yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Karena Kitab Wahyu pasal 12 itu, seorang perempuan yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu merupakan gambar dari bait Allah di akhir zaman, yang tentunya bait Allah itu ada tingkatannya, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Nah saudaraku, dari wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang ini, maka kemudian akan ada 3 metode. Seperti halnya bait suci Allah itu terdiri dari 3 tingkat, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Nah, harpaso ini adalah metode atau prioritas pertama yang dilakukan Tuhan terhadap orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus sesuai dengan pola bait suci. Jadi orang-orang yang rohaninya itu mencapai ruang Maha Kudus itu langsung harpaso, dibawa oleh Tuhan, dirampas dengan paksa. Makanya kemudian ada kejadian, nanti akan ada 2 orang dalam satu tempat tidur, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian prioritas yang kedua, saya sejenak mengingatkan saudara, ini adalah dengan cara diungsikan atau bahasa lainnya disebut juga beugo ke padang belantara pengungsian. Ini adalah orang-orang yang tingkat rohaninya mencapai ruang kudus. Ya, jadi yang diungsikan selama 1260 hari yang ditulis dalam Kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 itu orang-orang yang rohaninya mencapai ruang kudus itu diungsikan di satu tempat di padang belantara pengungsian yang lamanya 1260 hari. Dan selama itu pula di bumi dilanda masa antikris. Kemudian yang ketiga,
sesuai dengan bait suci yang juga 3 tingkat. Ini adalah dengan cara dibiarkan tertinggal di masa antikris. Ini adalah kanak-kanak rohani, atau disebut juga di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu sebagai pelataran. Nah, sekarang kembali kepada topik semula. Harpazo itu adalah sebuah kata yang dipakai dalam Alkitab yang kalau dilafalkan itu tepatnya harpazo ya. Jadi harpazo itu pelafalannya. Kalau tulisannya harpazo begitu saudaraku. Nah, di dalam setiap konteks kata harpazo itu saudaraku itu bisa berbeda makna. Misalkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 12 itu juga ada kata harpazo. Ketika serigala itu menerkam domba-domba yang digembalakan oleh gembala-gembala upahan. Itu juga harpazo, artinya direnggut, dibawa dengan paksa. Saudaraku, jadi di dalam setiap konteks kata harpazo itu memiliki makna yang berbeda-beda. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 12, itu ketika serigala itu menerkam domba-domba yang digembalakan oleh gembala-gembala upahan, itu digambarkan peristiwanya itu juga harpazo, direnggut, digasak dengan paksa. Kalau di dalam bahasa lain ini dibawa dengan paksa, diseret atau diculik atau direbut atau dilarikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai catch up atau take by force. Jadi diambil dengan kekuatan atau get away, ditangkap. Saudaraku, jadi makna harpazo itu di dalam satu ayat dengan ayat yang lain itu bisa berbeda. Jangan menyangka bahwa kalau setiap ada kata harpazo itu kemudian artinya pengangkatan, itu beda saudaraku. Nah, ini saya akan perlu terangkan. Rasul Paulus itu juga pernah menerima penglihatan dan pernyataan tentang seseorang yang harpazo. Bahkan Rasul Paulus sendiri juga harpazo, saudaraku. Nah, saya akan terangkan perbedaan harpazo yang dialami Rasul Paulus dengan harpazo yang terjadi di akhir zaman. Coba kita akan membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 dibaca Pak Nendra. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Iya, ini penglihatan dan pernyataan yang diterima oleh Rasul Paulus. Dibaca terus. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Amin. Jadi ini merupakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Dan itu bentuknya nanti bisa harpazo. Saudara, kita akan baca lanjut Pak Nendra. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Amin. Jadi di dalam penglihatan itu Rasul Paulus, saudaraku, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Jadi Rasul Paulus sendiri masih ragu. Dan di dalam pernyataannya ini Tuhan yang tahu, Allah yang mengetahuinya. Artinya Rasul Paulus belum begitu jelas. Ini aku ini di dalam tubuh, di dalam jiwa atau di dalam roh. Saudaraku, sebab beda nanti ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, nanti secara tubuh, jiwa, dan roh orang itu akan mengalami harpazo. Badannya akan diubahkan di dalam tubuh yang seperti tubuhnya Elia, seperti tubuhnya Henok. Itu kalau harpazo itu meliputi tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi Rasul Paulus ini di sini berkata, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Masih ada
satu pertanyaan yang tersisa di sini. Dan Rasul Paulus jujur, dia tidak tahu, entah di dalam tubuh, entah di dalam di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Saudara, kalau Rasul Yohanes ini bahasanya di dalam roh, bahkan lebih ekstrim lagi di dalam terjemahan lama itu dikatakan itu rikala beneri dinaning Gusti, rikala nembing rogo sukmo, itu ada di dalam terjemahan lama ya, tetapi lebih tepatnya memang di dalam roh ya saudaraku. Jadi ketika Rasul Paulus ini mengalami peristiwa yang disebut harpazo, ini dia sendiri bimbang. Ini entah di dalam tubuh, entah di dalam roh, aku tidak tahu. Rasul Paulus sendiri ngomong begitu saudaraku, Allah yang mengetahuinya. Nah ini bedanya dengan Wahyu 12. Nanti ketika Wahyu 12 itu digenapi, tubuh, jiwa, roh orang yang mengalami harpazo itu akan diubahkan menjadi seperti tubuhnya Elia dan Musa. Kalau Rasul Paulus belum, masih kemudian wafat. Rasul Paulus itu meninggal, saudaraku, dan dia mengerti bahwa dia adalah rasul kegerakan hujan awal yang harus menubuatkan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Terutama Rasul Paulus ini memang rasul yang diutus untuk bangsa-bangsa non-Israel, untuk bangsa Zaitun liar atau disebut juga Goyim. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika pengalaman harpazo ini, saudaraku, Rasul Paulus sendiri bimbang, ini di dalam roh atau di luar tubuh? Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Saudara, kalau harpazo itu terjadi secara tubuh, jiwa, roh, saudaraku, maka jasadnya Rasul Paulus tidak akan diketemukan. Saudaraku, seperti halnya Henokh, seperti halnya Elia, seperti halnya ketika Musa itu meskipun dikubur tapi jasadnya nggak diketemukan, saudaraku. Bukan karena dimakan oleh belatung atau terkubur kemudian termakan oleh tanah, bukan, tetapi karena direbut oleh malaikat Mikael. Jadi ini bedanya, saudaraku. Rasul Paulus itu harpazo, tetapi dia sendiri tidak tahu ini di dalam tubuh atau di luar tubuh. Allah yang mengetahuinya. Tetapi kalau kemudian kita mengetahui bahwa Rasul Paulus itu dia juga meninggal, ini pasti, saudaraku, seperti yang dialami oleh Rasul Yohanes di dalam roh ini, saudaraku, dibawa dengan paksa. Rohnya itu, saudaraku, di dalam roh dibawa oleh Tuhan ke surga ke tingkat 3. Saudara, ini harpazo yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara nanti ngerti bedanya dengan harpazo di Wahyu pasal yang ke-12. Ketika nanti orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, tataran rohaninya itu diubahkan dalam bentuk tubuh kemuliaan seperti Musa dan Elia, dengan tujuan nanti tubuh-tubuh kemuliaan itu akan dipakai oleh Tuhan menghakimi bumi, seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus juga. Tidak tahukah bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Kita akan membaca ayat yang ketiga, 1 Korintus 12 tadi. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ya, jadi ini Rasul Paulus jujur, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Jadi pengalaman harpazo Rasul Paulus ini, Rasul Paulus sendiri tidak ngerti itu di dalam tubuh atau di luar tubuh. Sebab kalau tubuh, jiwa, rohnya harpazo, itu jasadnya Rasul Paulus sudah nggak ada lagi, saudaraku. Tetapi pada kenyataannya Rasul Paulus wafat, saudaraku. Nah, ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa itu terjadi di dalam roh, saudaraku. Meskipun ini tidak dikatakan di sini, ya, saudaraku. Kemudian ayat yang keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia.
ketika di dalam roh, Rasul Paulus ini harpaso, rohnya itu dibawa, saudaraku. Kemudian menyaksikan, saudaraku, karena ini bahasa lembut dari Rasul Paulus. Sebetulnya dia mau mengutarakan tentang dirinya sendiri juga, saudaraku. Tetapi ini bahasa lembut dari Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ini merendahkan diri, saudaraku, mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara jadi ingat Wahyu pasal yang ke-10. Sesuatu yang didengar oleh Rasul Yohanes ketika ketujuh guru itu berbicara. Rasul Yohanes kemudian mau menuliskannya, tetapi ada suara dari surga yang mengatakan, janganlah engkau menuliskan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Saudaraku, erat kaitannya dengan hal tersebut. Karena Wahyu pasal 10 itu juga menggambarkan tentang tokoh yang memimpin kepada harpaso, hamba Tuhan akhir zaman yang merupakan pemimpin harpaso. Itu adalah hamba Tuhan yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, yang tubuh, jiwa, rohnya terpelihara sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Karena dia harus memberi contoh bagaimana mengelola, memanage tubuh, jiwa, rohnya itu sehingga dia bisa bertahan dari sakit penyakit, dia bisa bertahan dari susahnya dunia ini, dia bisa bertahan dari berbagai macam himpitan dunia ini hingga Tuhan Yesus Kristus datang. Dia menjadi teladan. Jadi pemimpin harpaso di akhir zaman yang ditulis dalam Wahyu pasal 10 itu adalah hamba Tuhan yang hidup, yang akan membimbing, membawa saudara kepada kesempurnaan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bedanya, saudaraku, antara harpaso yang dialami oleh Rasul Paulus, yang Rasul Paulus sendiri jujur bingung, entah ini di dalam tubuh, entah ini di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut ayat yang ke-5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Amin. Saudaraku, jadi atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Jadi pada saat itu Rasul Paulus itu sadar bahwa dia masih berada di dalam tubuh, darah, dan daging yang penuh dengan kelemahan-kelemahan. Tetapi kepada manusia rohaninya yang sudah di bawah harpaso tadi, Rasul Paulus hendak bermegah. Saudaraku, tapi Rasul Paulus masih memiliki jasad. Saudaraku, nah ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi, itu jasad atau badan manusia di akhir zaman itu diubahkan seperti Elia, seperti Henok. Makanya dahulu diberi contoh, ada orang-orang yang tidak mati, Henok dan Elia. Nah di akhir zaman itu akan terjadi lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Iya, jadi Rasul Paulus ini seorang rasul yang merendahkan diri, meskipun di bawah harpaso, mengalami peristiwa harpaso, di mana ini harpasonya ini Rasul Paulus sendiri bingung, ini di dalam tubuh apa di luar tubuh. Aku tidak tahu, saudaraku. Rasul Paulus berkata begitu. Pada saat itu Rasul Paulus masih hidup, saudaraku. Artinya apa ini, saudaraku? Dan pada akhirnya Rasul Paulus wafat. Nah, ini pasti di dalam roh, saudaraku. Jasadnya Rasul Paulus pasti masih dibawa. Meskipun, saudaraku, dia mengalami harpaso. Ini bedanya dengan Wahyu 12 ayat yang ke-7. Dan ulang. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Iya, orang yang mendapatkan visi dari Tuhan, orang yang mendapatkan pernyataan dari Tuhan itu
memang ketika menyatakan visi, bersaksi itu nggak boleh terlalu over ya saudaraku. Kadang ada orang bersaksi itu terlalu over, membuat banyak pencobaan malah saudaraku. Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Terus, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terus, Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saudaraku, jadi Rasul Paulus itu harpaso secara rohani, ya saudaraku, harpaso secara rohani. Jiwa rohnya dibawa oleh Tuhan, tetapi badannya wafat juga, saudaraku. Rasul Paulus meninggal dunia. Rasul Paulus ini jasadnya mati secara badani, karena Rasul Paulus sendiri berkata, kejadian itu ketika harpaso itu entah di dalam tubuh entah di luar tubuh. Artinya Rasul Paulus sendiri belum jelas saat itu yang harpaso itu tubuhnya, jiwanya atau rohnya. Nah, ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu terjadi, nanti bedanya itu tubuh, jiwa, roh. Jemaat-jemaat yang mencapai rohani ruang Maha Kudus itu akan harpaso. Jadi harpaso itu satu bahasa saja yang bisa diterapkan di dalam menyatakan kalimat positif maupun kalimat negatif. Seperti halnya serigala yang menerkam domba itu juga harpaso, merampas domba. Saudara bisa membaca itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 12. Itu domba-domba yang digembalakan oleh gembala upahan itu diterkam oleh serigala, dirampas. Itu bahasanya juga harpaso, saudaraku. Jadi harpaso itu satu bahasa saja yang menyatakan bahwa tiba-tiba dibawa, dirampas. Saudaraku, dibawa. Nah, Rasul Paulus juga mengalami harpaso, dibawa kepada surga tingkat yang ketiga. Saudaraku, dan ini bukan tubuh jiwa rohnya, jasadnya masih ada di bumi. Saudaraku, ini di dalam roh kalau Rasul Yohanes katakan. Jadi Rasul Paulus itu harpaso secara rohani, karena badannya harus wafat. Secara badani dia harus meninggal dunia. Karena Rasul Paulus sendiri berkata kejadian itu ketika dia harpaso itu entah di dalam tubuh entah di luar tubuh. Artinya Rasul Paulus sendiri belum jelas saat itu yang harpaso itu tubuhnya, jiwanya atau rohnya. Nah, ini perbedaannya dengan Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 5 itu totalitas tubuh, jiwa, roh dari orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu diubahkan, harpaso dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Diubahkan dalam bentuk tubuh seperti bentuk tubuhnya Henokh, Musa dan Elia. Saudaraku, jadi tubuh, jiwa, rohnya secara totalitas dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, ini bedanya dengan harpaso yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia harpaso secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Henokh, Musa dan Elia itu menjadi teladan, menjadi contoh orang yang harpaso secara tubuh, jiwa dan roh. Saudaraku, dan kemudian dijadikan pasukan Tuhan untuk menghakimi bumi, untuk menghakimi malaikat-malaikat. Saudara membaca 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Jadi bukan tanpa alasan Tuhan itu mengadakan harpaso. Untuk apa toh itu? Untuk menggenapi firman bahwa orang-orang kudus itu akan menghakimi bumi. Orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Juga
Seperti Yudas pasal 1 ayat 14, Tuhan nanti itu akan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya untuk menghakimi bumi. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, Yudas pasal 1 ayat 14. Saudaraku, jadi Rasul Paulus ini juga sadar akan panggilan pengutusannya, bahwa ia adalah rasul untuk bangsa non-Israel atau Zaitun liar, dan bukan bagiannya untuk menggenapi Wahyu pasal 12 ayat 5 itu. Rasul Paulus ngerti akan hal itu, saudaraku. Nah, dari pengalaman, pernyataan, penglihatan Rasul Paulus dalam ayat ini menggambarkan bahasa lembut bahwa Rasul Paulus itu pernah naik ke surga tingkat ketiga, tetapi yang diharpaso itu adalah jiwa dan rohnya. Kalau Rasul Yohanes katakan itu di dalam roh. Kalau bahasa lama, terjemahan lama bahasa Jawa itu lebih ekstrim, tapi saya tidak merekomendasikan saudara mengambil rujukan ini. Dikatakan sebagai rikala dinaning Gusti, rikala aku lagi ngrok bener dinaning Gusti nembe ngrogo sukma. Tapi saya tidak merekomendasikan supaya saudara mengambil rujukan dari itu. Lebih tepatnya di dalam roh. Ketika rohnya itu dibawa oleh Tuhan, saudaraku, harpaso ke surga tingkat 3, Rasul Paulus pernah mengalaminya. Saudaraku, kemudian mengenai hal-hal yang tidak boleh dikatakan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, melihat ada yang tidak boleh dikatakan, itu kita akan melihat sekarang Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Ini hal yang tidak boleh dikatakan yang dilihat oleh Rasul Paulus ketika harpaso tadi, saudaraku. Ini kaitannya dengan berita harpaso di akhir zaman, ya saudaraku. Jadi pemimpin harpaso di akhir zaman itu hamba Tuhan yang hidup, ya saudaraku, karena harus memberi contoh bagaimana memanage tubuhnya, bagaimana menghadapi tantangan dunia, bagaimana menghadapi berbagai macam situasi, sampai dia itu tetap survive, hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dan nanti dia menjadi pemimpin harpaso yang akan diangkat tubuh, jiwa, rohnya itu hidup. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ke 4. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, ini sudah sering saya terangkan. Terus, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, jadi selama tokoh ini masih memimpin kegerakan, maka kaki kanannya itu menginjak laut, artinya antikris nggak akan muncul. Antikris itu munculnya dari dalam laut, dikatakan seperti itu. Nabi palsu itu munculnya dari dalam bumi. Antikris dan nabi palsu tidak akan bisa muncul. Terus, dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar satu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Ini adalah hari harpaso, saudaraku. Pada hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, itu akan terjadi harpaso. Terjadilah orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, itu akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, saudaraku. Dan untuk sampai ke tataran itu memang kita harus merobek keinginan hawa nafsu, keinginan daging, berbagai macam keinginan buruk itu kita harus kalahkan, sehingga kita layak disebut orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Dan itu bukan terjadi karena kehebatan kita, tetapi karena korban Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi berita harpaso, pemimpin harpaso itu adalah pemimpin
yang nanti membawa jemaat-jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dan tentunya pemimpin ini adalah pemimpin atau hamba Tuhan yang hidup juga. Saudaraku, siapapun nanti tokoh yang menjadi pilihan Tuhan yang dikatakan datang dari timur ini pasti akan memenuhi ciri ini, saudaraku. Kemudian kita akan melihat harpazo di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, tetapi kita akan membaca ayat kompletnya, Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, ini adalah kenyataan dari bait suci. Jadi Tuhan itu selalu menggambarkan bait suci itu dengan sesuatu yang indah. Dulu tabernakel, karena di padang gurun itu yang indah apa toh saudaraku? Ketika Musa di padang gurun, Tuhan itu sampai kemarin saya sampaikan untuk menggambarkan surga kepada umatnya itu sampai diusahakan semaksimal mungkin. Di padang gurun kan paling ada kayu, ada pasir, ada batu dan lain sebagainya. Nah, yang terindah di padang gurun pada saat itu yang memungkinkan dibikin itu adalah seperti tabernakel itu. Maka jadilah Tuhan memberikan miniatur surga itu kepada Musa di dalam bentuk tabernakel. Saudaraku, kemudian diperbesar pada zaman Salomo menjadi bait suci Salomo. Kemudian itu dirobohkan, dibangun, direhab lagi oleh Herodes Agung pada zaman Tuhan Yesus yang menjadi sangat megah bait suci itu. Kemudian bait suci itu dirobohkan lagi oleh Jenderal Titus. Saudara yang dikasih Tuhan, nah di akhir zaman kemudian bait suci ini bentuknya adalah laksana mempelai wanita. Saudara, kalau saudara nanti membaca juga di dalam Wahyu pasal 21, itu Yerusalem baru itu turun seperti mempelai wanita yang berdandan untuk mempelai prianya. Indah, saudaraku. Jadi wanita itu menggambarkan keindahan ya. Seperti kemarin saya sampaikan, untung Tuhan itu tidak menggambarkan surga itu seperti seorang bapak-bapak, seorang laki-laki yang berkumis, berjenggot, mungkin yang berjubah panjang, tetapi menggambarkannya adalah laksana seorang perempuan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, dan tentunya cantik, karena wanita itu merupakan gambar, simbol dari keindahan. Makanya Raja Salomo itu membangun Yerusalem itu berdasarkan kecantikan permaisurinya. Engkau cantik, laksana Yerusalem. Seperti itu. Saudaraku, ayo dibaca selanjutnya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Terus. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5, ini mengenai harpazo di Wahyu pasal 12. Harpazo di akhir zaman, yang pemimpinnya adalah malaikat yang berwajah matahari tadi, yang memberitakannya di Wahyu pasal 10 ayat yang keempat tadi. Hari harpazo itu dipimpin oleh seorang malaikat yang gagah. Artinya ini malaikat sidang, utusan, angelos, saudaraku, yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin kegerakan di akhir zaman. Dan malaikat itu tentunya, saudaraku, malaikat sidang ini, hamba Tuhan yang memimpin kegerakan itu bukan hamba Tuhan yang meninggal, tetapi hamba Tuhan yang nanti akan menjadi teladan bahwa tubuhnya, jiwanya, rohnya itu terpelihara sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Karena harus menggenapi firman Tuhan. Kita akan membaca ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Iya, tiba-tiba harpazo. Anaknya itu tiba-tiba harpazo. Jadi wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang tadi
itu merupakan gambaran bait suci Allah, gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Karena Tuhan pernah berkata, rombak bait Allah jasmani ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dan yang dimaksud dengan bait suci ternyata adalah tubuhnya sendiri. Saudaraku, jadi ini anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja akhir zaman ini adalah orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus di dalam pimpinan bintang-bintang Tuhan dan di dalam pimpinan malaikat yang berwajah matahari tadi. Mereka dibimbing, dibina, mereka ditempa dengan firman Tuhan, dengan pengertian-pengertian, dengan perjuangan-perjuangan, sehingga nanti saat Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, mereka akan harpaso, tubuh, jiwa, rohnya akan harpaso. Nah, kalau Rasul Paulus tadi, dia sendiri bingung, saudaraku, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tetapi nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, orang-orang yang harpaso itu, saudaraku, itu tubuh, jiwa, rohnya dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Dan dia akan mengenakan badan seperti badannya Elia dan Musa. Elia nggak mati, saudaraku. Henok juga tidak mati. Nah, yang terjadi dengan Wahyu pasal 12 ayat 5, orang-orang sempurna di akhir zaman yang dilahirkan oleh wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, yang dilahirkan gereja Tuhan, itu juga orang-orang sempurna yang nanti di akhir zaman merupakan sekumpulan orang banyak. Ya, ini bukan person melahirkan person Wahyu 12 itu, saudaraku, tetapi gereja Tuhan melahirkan jemaat-jemaat yang rohaninya mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Mereka nanti tubuh, jiwa, rohnya itu akan diselamatkan. Makanya saya memberikan pesan kepada saudara, jaga tubuhmu, pola makanmu, supaya saudara bisa menggenapi firman ketika nanti firman ini digenapi. Kemudian ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Iya, jadi ini kalau prioritas pertama tadi yang diselamatkan itu anak laki-laki, kemudian prioritas yang kedua ini perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi ini satu metode penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman. Metode penyelamatan yang dikerjakan Tuhan untuk menyelamatkan gerejanya, bukan dari bahaya air bah, banjir. Itu terlalu kecil kalau seperti itu, saudaraku. Tetapi dari bahaya masa antikris yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai saat ini, dan hanya akan terjadi nanti di akhir zaman, tepatnya adalah 42 bulan sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, di akhir zaman Tuhan itu akan menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris itu. Dan metode penyelamatannya bukan perahu, karena yang akan datang itu antikris. Maka metodenya bukan suruh bikin perahu, tapi suruh membuat bait Allah rohani yang wujudnya Wahyu pasal 12 ini, saudaraku. Dan orang yang mencapai ruang Maha Kudus akan langsung tubuh, jiwa, rohnya dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, diubahkan seperti tubuhnya Henok, seperti tubuhnya Elia. Kemudian orang yang mencapai ruang kudus ini metode kedua, itu diungsikan atau peyogo, saudaraku. Dan yang kanak-kanak rohani itu akan tertinggal. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 dan Wahyu pasal 11 ayat 1 dan yang kedua. Saudara, setelah memahami hal harpaso ini, perbedaannya antara harpaso yang dialami Rasul Paulus dengan harpaso yang dialami oleh jemaat-jemaat akhir zaman yang disempurnakan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, itu bedanya apa? Saudara sudah saya jelaskan, maka mendatang akan saya terangkan perbedaan antara harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini Tuhan Yesus belum datang loh, saudaraku. Wahyu 12 ayat 5, ketika harpaso
orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu dibawa kepada Allah dan ketatannya, tubuh jiwa rohnya itu diubahkan, jasadnya itu nggak ada lagi. Saudara, kalau Rasul Paulus tadi harpazo tapi jasadnya masih ada, karena yang dirampas dibawa itu adalah rohnya, dibawa kepada surga, tingkat yang ketiga. Tetapi ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, tubuh jiwa rohnya itu sudah diubahkan menjadi seperti tubuhnya Elia dan tubuhnya Henokh. Saudaraku, ini bedanya antara harpazo yang dialami Rasul Paulus dan harpazo yang terjadi di Wahyu pasal yang ke-12. Nah, besok akan saya terangkan perbedaan antara harpazo di Wahyu 12 ayat 5 ini yang terjadi pada anak laki-laki, Wahyu 12 ayat 5 itu bedanya dengan pengangkatan mempelai wanita anak domba di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9 itu beda lagi, saudaraku. Kalau ketika harpazo Wahyu 12 ayat 5 ini Tuhan Yesus belum datang, saudaraku. Tuhan Yesus belum datang. Wahyu 12 ayat yang ke-5. Tuhan belum datang. Tetapi Tuhan sudah merekrut pasukannya yang akan menghakimi bumi, yang akan menggenapi firman bahwa orang-orang kudus menghakimi bumi, orang-orang kudus menghakimi malaikat-malaikat, bahwa Tuhan datang tidak sendirian tetapi bersama beribu-ribu orang kudus. Nah, itu ketika Tuhan merekrut pasukan itu, saudaraku, itu terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 ini. Nah, beda dengan apa yang terjadi ketika pengangkatan mempelai wanita anak domba di Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai 9 itu nanti ada bedanya. Ke depan sesi-sesi yang akan datang akan saya terangkan perbedaan antara yang harpazo, ini Wahyu 12 ayat 5 ini Tuhan Yesus belum datang. Tetapi ketika pengangkatan pada saat perjamuan malam kawin anak domba di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 itu Tuhan Yesus sudah datang. Nanti kita akan pelajari perbedaannya lebih lanjut. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, memberikan roh hikmat. Jadi sudah mengerti perbedaan harpazo yang dialami Rasul Paulus dengan harpazo yang terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Salam penuaian, maju terus dalam kegerakan kitab Wahyu. Haleluya. Amin.